Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dogo Sabibi, NPM 23351047 dari kelas 6E. Di sini saya akan membuat tugas mempelajari JavaScript, di mana di sini akan diarahkan ke Freeport Camp, di mana di sini cara pengerjaannya beserta penjelasan JavaScript-nya. Di sini dalam bentuk bahasa Inggris, kita akan mentranslatekannya untuk menerjemahkannya. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang ampuh yang menghadirkan interaktivitas dan perilaku dinamis pada situs web. Meskipun HTML dan CSS adalah bahasa markup yang digunakan untuk menyusun konten dan menata elemen pada halaman, JavaScript melampaui itu dengan memungkinkan fungsionalitas yang lebih kompleks, seperti menangani input pengguna, menganimasikan elemen, dan bahkan membangun aplikasi web lengkap. Misalnya, ketika Anda mengklik tombol, mengirimkan formulir, atau mengarahkan kursor ke menu, JavaScript menentukan bagaimana halaman tersebut berperilaku. Di sini ditunjukkan contohnya. Lalu, dalam contoh ini, HTML digunakan untuk mendefinisikan konten, sebuah elemen H1 dan sebuah tombol elemen button. CSS digunakan untuk menerapkan gaya pada judul, seperti membuat teks berwarna hijau. JavaScript digunakan untuk menampilkan pesan peringatan saat tombol diklik. Singkatnya, HTML menyediakan struktur, CSS menambahkan gaya, dan JavaScript memungkinkan perilaku menciptakan pengalaman web yang lengkap dan interaktif. Di mana di sini ada pertanyaannya, kita translatekan. Apa peran JavaScript dalam pengembangan web dibandingkan dengan HTML dan CSS? A. JavaScript memberikan struktur pada halaman web dan memastikan kode Anda bebas dari kesalahan. B. JavaScript menyediakan gaya untuk halaman web dan secara otomatis memformat kode Anda. C. JavaScript menyediakan fungsionalitas interaktif dan perilaku dinamis untuk halaman web. Lalu yang D. JavaScript hanya digunakan untuk membuat animasi tingkat lanjut untuk aplikasi web. Dimana di sini jawabannya yaitu yang C, yaitu JavaScript menyediakan fungsionalitas interaktif dan perilaku dinamis untuk halaman web. Selanjutnya, bagaimana JavaScript biasanya berinteraksi dengan HTML dan CSS pada sebuah halaman web? A. JavaScript menambahkan lebih banyak gaya ke file CSS dan lebih banyak elemen ke halaman tersebut, sehingga kode HTML Anda akan berjalan lebih cepat. JavaScript berinteraksi dengan halaman untuk mengubah konten dan gaya secara dinamis. D. JavaScript hanya berfungsi di bagian backend dan jarang digunakan di bagian frontend. Dimana di sini jawabannya teks. Dimana di sini jawabannya C, yaitu JavaScript berinteraksi dengan halaman untuk mengubah konten dan gaya secara dinamis. Lalu soalnya juga, manakah pernyataan berikut yang benar mengenai hubungan antara JavaScript, HTML, dan CSS? A. HTML dan CSS adalah bahasa pemrograman, sedangkan JavaScript adalah bahasa markup. B. HTML dan CSS adalah bahasa markup, sedangkan JavaScript adalah bahasa pemrograman. C. JavaScript dapat menggantikan HTML dan CSS. D. JavaScript tidak kompatibel dengan HTML dan CSS. Dimana di sini jawabannya yang B, yaitu HTML dan CSS adalah bahasa pemrograman, sedangkan JavaScript adalah bahasa markup. Lalu di sini kita cek install saja. Di sini yang benar. Lalu selanjutnya di sini kita lihatkan. Dalam JavaScript, tipe data adalah jenis nilai yang Anda simpan, seperti angka atau teks. Variabel adalah wadah bernama yang menyimpan nilai dari tipe data tertentu, memungkinkan Anda untuk merujuk dan memanipulasinya di seluruh kode Anda.
Anda mungkin ingat di kelas matematika bekerja dengan variabel seperti X sama dengan 2, Y sama dengan 4, X plus Y. Anda dapat membuat variabel seperti X dan Y dan kemudian merujuknya di seluruh program Anda dan melakukan operasi matematika seperti penjumlahan. Konsepnya serupa dalam pemrograman. Anda dapat membuat nama variabel sendiri dan menetapkan nilai padanya. Nilai-nilai ini akan memiliki tipe data yang berbeda. Tipe data membantu program memahami jenis data yang sedang dikerjakannya, apakah itu angka, teks, atau sesuatu yang lain. JavaScript memiliki beberapa tipe data dasar yang akan Anda gunakan dalam program Anda. Kita akan menjelajahi setiap tipe data secara lebih detail di pelajaran mendatang. Untuk saat ini, berikutnya adalah pengantar singkat tentang berbagai tipe data dalam JavaScript. Tipe data pertama yang akan kita lihat adalah tipe number. Sebuah angka mewakili bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contoh, bilangan bulat termasuk 7, 19, dan 90. Catatannya, console.log adalah fungsi yang menampilkan informasi ke konsol yang merupakan bagian dari peramban web Anda yang digunakan untuk mendebug kode. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang konsol log di pelajaran selanjutnya. Selain itu, simbol garis miring 2 digunakan untuk menambahkan komentar dalam kode Anda. Komentar Anda adalah catatan diri Anda sendiri atau programmer lain yang diabaikan saat kode dijalankan. Baik, di sini kita langsung ke questionnya atau pertanyaannya. Di mana pada pertanyaan pertama, manakah dari berikut yang merupakan tipe data string? A halo, 42, false, 0. Mana di sini jawabannya yaitu halo. Lalu selanjutnya, tipe data apa yang merepresentasikan nilai yang bernilai benar atau salah? Number, string, boolean, undefined. Jawabannya di sini boolean. Lalu selanjutnya, jika sebuah variabel telah dideklarasikan tetapi belum diberi nilai, apa tipe datanya? String, number, undefined, null. Jawabannya di sini undefined. Ketik enter, jawaban benar. Lalu selanjutnya kita baca di sini. Apa itu variabel dan apa pedoman penamaan variabel JavaScript? Dalam JavaScript, variabel bertindak sebagai wadah untuk menyimpan data yang dapat Anda akses dan modifikasi di seluruh program Anda. Anda dapat menganggap variabel sebagai kotak yang menyimpan nilai. Dengan variabel, Anda dapat melacak hal-hal seperti angka atau teks dan merujuk pada nilai-nilai ini kapanpun Anda membutuhkannya dalam program Anda. Salah satu cara untuk mendeklarasikan variabel dalam JavaScript adalah dengan menggunakan kata kunci let. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang kata kunci let serta cara lain untuk mendeklarasikan variabel dalam pelajaran mendatang. Berikut contoh penggunaan let untuk mendeklarasikan variabel bernama x. Let x, saat ini variabel x belum memiliki nilai yang ditetapkan. Jika Anda mencoba menggunakannya, variabel tersebut akan mengembalikan undefined yang berarti tidak memiliki nilai. Berikut contohnya, catatan konsol log adalah fungsi yang menampilkan informasi ke konsol yang merupakan bagian dari browser web Anda yang digunakan untuk mendebug kode. Ini sama seperti ini tadi. Nah, langsung saja kita ke questionnya atau pertanyaannya. Kita akan klikkan. Kata kunci manakah kata kunci mana yang akan Anda gunakan untuk mendeklarasikan variabel di JavaScript ketika Anda berencana untuk memperbarui nilainya nanti? Set, let, declare, deklarasi, variabel. Di sana di sini jawabannya itu let. Lalu selanjutnya, manakah dari berikut ini yang merupakan nama variabel yang valid di JavaScript? One place, total score, player one score, font. Mana di sini jawabannya yaitu player one score. Lalu selanjutnya, mengapa penting untuk menggunakan nama yang deskriptif untuk variabel Anda? Itu diwajibkan oleh JavaScript. Nama yang deskriptif membuat kode Anda lebih mudah dipahami dan dipelihara. Nama yang deskriptif membuat kode berjalan lebih cepat. Nama yang deskriptif memungkinkan Anda untuk menghindari penggunaan let. Di sini jawabannya yaitu yang
itu nama yang deskriptif membuat kode Anda lebih mudah dipahami dan dipelihara. Lalu selanjutnya kita cek jawabannya. Lalu selanjutnya kita baca penjelasannya secara singkat. Di sini jaringannya. Bagaimana cara kerja LED dan cons yang berbeda dalam deklarasi, penugasan dan penugasan ulang variabel. Saat bekerja dengan JavaScript, Anda sering mendeklarasikan variabel untuk menyimpan data yang akan Anda gunakan di seluruh program Anda. Dalam JavaScript modern, let dan const adalah cara yang lebih disukai untuk mendeklarasikan variabel. Tapi keduanya berbeda dalam cara menangani penugasan dan penugasan ulang nilai. Dalam pelajaran ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana let dan const berbeda dalam deklarasi, penugasan dan penugasan ulang variabel. Kata kunci let memungkinkan Anda untuk mendeklarasikan variabel yang dapat diperbarui atau ditugaskan ulang nanti. Anda dapat menganggap let sebagai wadah yang fleksibel. Setelah Anda menyimpan nilai di dalamnya, Anda dapat mengubah nilai tersebut sesuai kebutuhan di seluruh program. Baik, di sini kita langsung ke questionnya. Yang pertama, apa yang terjadi jika Anda mencoba menetapkan ulang nilai ke variabel yang dideklarasikan dengan for? A. Nilai akan berubah tanpa masalah. B. Nilai asli akan diperbarui tetapi akan muncul peringatan. C. Kesalahan akan muncul karena variabel const tidak dapat diberi nilai ulang. Lalu D. Nilai baru akan diabaikan dan nilai asli akan tetap sama. Dimana di sini jawabannya yaitu yang C, yaitu kesalahan akan muncul karena variabel const tidak dapat diberi nilai ulang. Lalu selanjutnya soal nomor 2, manakah dari berikut ini yang merupakan cara yang benar untuk menetapkan angka status ke konstanta bernama maxscore? Dimana di sini jawaban yang benarnya itu hanya dengan sama dengan saja. Lalu selanjutnya paling terakhir, dapatkah Anda mendeklarasikan variabel const tanpa menetapkan nilainya? A. Ya, tetapi Anda harus menetapkan nilai nanti. B. Tidak, variabel const harus diinisialisasi pada saat deklarasi. C. Ya, tetapi Anda hanya dapat menetapkan angka sebagai nilai awal. Lalu yang D. Tidak, variabel const harus dideklarasikan dan diberi nilai ulang pada baris yang sama. Di mana di sini jawabannya itu yang B, yaitu tidak, variabel const harus diinisialisasi pada saat deklarasi. Di sini baik. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi